Ada apa sih? Kamu apain adek kamu? Kamu racinin apa lagi dia? Kalian pikir mama ini dulu sebelum punya kalian gak punya cita-cita? Mama ini manusia normal! Kamu ya, Nah, kehadiran kamu tuh gak pernah diundang ke rumah ini. Gak pernah diminta. Aku bakal selidikin kasus papa, Kak. Aku bakal bongkar siapa pelakunya. Makin lama keluarga Prawira bakalan tergantung sama gue. Dulu orang buangan, sekarang jadi pahlawan. Mas Tito. Mas? Mbak. Akhirnya punya banyak waktu sendiri. Chat sama siapa? Enggak. Tenang aja. Aku gak bakal kok bocorin semua kelakuan kamu ke siapapun. Asal kamu ngebantuin aku untuk bebasin papa dengan cepat. Waktu itu gak mau kan semua pencitraan yang udah Mas bangun selama ini hancur begitu aja karena satu postingan aku. Oke, sekarang kita harus cari tahu siapa yang udah ngejebak papa dan aku udah buat plannya. Ini kamu dapat peralatan kayak gini dari mana? Dari rumah lah. Lagian ini makananku sehari-hari kali, Mas. Oke, jadi pertama-tama kita harus cari tahu dulu siapa yang udah ngirim kasur berisi uang ke rumah papa. Terus kita harus selidikin kasus-kasus yang lagi papa jalanin. Entah itu masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan. Karena bisa aja kan, Mas, ada orang yang takut ketahuan sama papa, makanya mereka fitnah papa duluan. Kayak yang ketiga, kita harus cari tahu siapa yang diuntungkan kalau papa di penjara. Masih sedikit, Mas. Dan kenapa kasus papa itu cepet banget viralnya? Apa ada pesanan buzzer? Kalau ada kan kita juga bisa cek kemana uang-uangnya mengalir. Kenapa sih, Mas? Kamu nggak takut sama aku ya? Takut karena kamu itu ternyata emosinya meledak-meledak dan gampang nipu orang. Lagian yang pasti ya, Mas, kamarku tuh pintunya bakal selalu kekunci. Oh, maksudnya kamar aku. Dan aku punya sabuk hijau kickboxing. Jadi jangan macam-macam ya, Mas. Lagian udah deh, ngapain sih ngomongin kamu? Kita tuh lagi ngomongin gimana caranya untuk ngebebasin papa. Mendingan kita mikirin ini. Terus kamu mau berdiri aja di situ? Mau diem aja, bengong, nggak bantuin? Nggak ada. Duduk di sana. Arif pelakunya, Pak.
udah bawa kasur itu, Pak. Ditipu, Pak. Mereka cuma bilang kalau mereka ingin memberikan kado untuk Papa. Arif kan tahu, Nak. Papa dari dulu tidak pernah mau terima gratifikasi berapapun. Arif paham, Pak. Arif ngerti. Karena mereka juga mengancam keluarga kita, Pak. Mereka siapa? Arif punya banyak hutang, Pak. Arif lakuin itu semua untuk warung Arif. Sampai pada akhirnya mereka minta Arif untuk mengirimkan kasur itu ke rumah Papa. Dan dengan itu semua hutang Arif bisa lunas. Dan keluarga kita aman, Pak. Siapa lagi yang tahu soal ini? Hanya Dito, Pak. Dito sedang melacak siapa dalang dibalik semua ini. Arif akan menyerahkan diri Arif. Karena yang paling penting buat Arif, Papa bisa keluar dari sini. Arif selalu mengecewakan keluarga, Pak. Dari SMA sampai sekarang, Arif nggak pernah membahagiakan keluarga. Arif malah selalu membuat malu keluarga, Pak. Arif juga ngerti kalau Papa memang ingin mencoret nama Arif dari kartu keluarga. Silakan, Pak. Arif nggak masalah, Pak. Karena Arif layak dibuang. Apapun yang Arif bisa lakukan untuk menebus semua kesalahan Arif, akan Arif lakukan, Pak. Bisa kena pidana, akan dipenjara. Aku nggak peduli, Pak. Karena Arif siap untuk semua itu. Arif siap atas semua kesalahan Arif. Arif selama ini cuma ingin membuat Mama dan Papa bangga terhadap Arif. Arif selalu gagal, Pak. Arif gagal. Arif selalu gagal. Arif tidak pernah sukses. Dan bahkan Arif gagal untuk menjadi seorang anak, Pak. Nggak ada anak yang gagal. Yang ada orang tua yang gagal.
Sekarang kamu kembali ke Surabaya. Ya, ya. Biar papa urus dari sini. Ya, ya. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi apa yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Pulang. Ayo. Pulang. Pak! Ya Pak. Pulang. Sudah Pak. Ayo. Rif, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini terjadi atas izin Allah. Rif, Kenapa nervous gitu sih? Takut apa? Ya takut aja. Kan aku yang latih, kenapa kamu harus takut? Aku tuh takut. Kalau nanti kamu kalah, aku dituntut lagi sama papi kamu. Kamu tuh bisa Kritik kenapa sih? mainnya mau kalau orang nih. Beneran ntar aku dituntut lagi. Masa anak saya kalah gitu. Enggak lah. Yaudah, ayo sekarang kita ngapain? Yaudah, kita latihan dulu, latihan dasar dulu ya. Oke. Lang, straight. Straight, coba dulu. Ngapain? Masa terus kalau gini-gini doang aku juga bisa. Enggak gitu. Kita tuh harus belajar basicnya dulu, baru nanti aku ambil. Tapi kan basicnya cuma gini-gini aja. Aku maunya pakai itu. Iya, sabar dulu. Kamu nih kenapa sih kok kayaknya emosi banget mau nunjukin siapa sih sebenarnya? Kamu tahu nggak? Di tahun 2025 kasus femisida itu udah meningkat 14% dari tahun lalu. Ya jadi kita di luar sana, aku nih sebagai perempuan tuh harus bisa menjaga diri dengan baik. Ayo, pakai itunya. Apa sih? Oh, apa aku harus jelasin nih femisida artinya apa? Jangan duduk, kita mau latihan. Femisida, pembunuhan terhadap perempuan. Biasanya tujuannya karena gender atau rasa ingin menaklukkan, ya kan? Bahaya banget. Bahaya kenapa? Soalnya ya, Kay, cowok pinter itu bikin cewek susah move on. Udah pinter, ganteng, hatinya baik, menghargai perempuan. Aduh. Kamu tuh ya, aku pikir tuh kamu bukan tipe cewek yang suka ngegombal loh. Aku pikir cewek-cewek independen. Kalau
buat pacar aku yang sangat pinter, ganteng, dan baik hati ini ya nggak apa-apa dong sekali-sekali. Tapi jago sih aku akuin, kamu jago banget. Jago ya? Jago. Jago apa? Jago. Kaisar Putragani, anak sayang, Mami kangen banget. Gimana kabarnya di sana? Aman kan? Kamu happy ya? Di sini aman, semuanya lancar pokoknya. Oke, pokoknya kamu gak usah mikirin yang enggak-enggak. Kamu gak usah nonton berita yang gak penting-penting ya. Kamu enjoy your time. Mami udah gak sabar pengen lihat senyum ganteng kamu begitu kamu landing di Jakarta. Oke, I love you. Bye. Jangan sampai Kaisar tahu ya tentang berita Pak Arman ditangkap. Nanti jiwa superhero dia mendadak muncul, langsung flight ke Jakarta. Baik, Bu. Satu lagi, meeting saya dengan Pak Oscar Bagastio di reschedule menjadi besok ya. Karena saya harus koordinasi dulu tim kita supaya Cek ke sini. Ngapain itu ada anak koruptor di kantor kita? Katanya Ibu ada lowongan kerja buat dia. Kamu itu kayak gitu aja masih suka kesal sih? Tinggal bilang saya nggak ada. Baik, Bu. Permisi, Mbak. Iya ya Mas. Maaf, hari ini Ibu tidak masuk. Untuk sementara lowongan kerjanya belum ada. Ya udah, makasih ya Mas. Maaf ya nak, tapi tante sudah belajar buat enggak berurusan sama keluarga kamu. Tante hebat loh. Walaupun single parent, Tante sukses dan cantik. Jadi perempuan itu harus serba bisa. Independent woman. Jadi bos oke. Jadi ibu oke. Dan tahun ini Tante akan mendapat honoris causa dari University of London. Kalau kamu mau jadi asisten, boleh. Kenapa sih aku ini jadi manusia harus terlalu baik? Sudah saya sampaikan, Bu. Suruh dia ke ruangan saya. Baik, Bu. Mbak. Ternyata Ibu sudah sampai dan Ibu bisa menemui Mbak. Mari saya antar ke ruangan Ibu. Mas, ini kasus Oscar Bagastio tentang penyalahgunaan kawasan hutan lindung udah sampai mana? Aduh, nah, aku terus terang nggak bisa ngebahas kasus yang sedang ditanganin sama kejaksaan. Nggak etis secara profesional.
kemana, Mas? Aku ada urusan. Haruskah aku takut sama Mas Dito? Sebenarnya emang kejadian tadi itu nggak sengaja. Tapi udah kedua kalinya aku ngeliat Mas Dito emosi kayak gini. Cuman aku nggak ada waktu buat mikirin ini sekarang. Aku harus bebasin Papa. Bukannya Papa waktu itu pernah minta Mas Dito pasang CCTV ya? Apa ya passwordnya? Atau mungkin passwordnya... Kenapa rekamannya ada yang hilang selama hampir 1 jam? Siapa yang hapus? Yang punya akses ke CCTV ini kan cuman keluarga kita dan Mas Dito. Masuk. Permisi, Tante. Oh, Nadia. Ladia, Tante. Ya silakan duduk. Saya lupa, urusan saya banyak soalnya. Apa yang bisa saya bantu ya? Aku nggak tahu, Tante udah tahu atau belum kalau Papa ditangkap PPK. Oh, sayang sekali ya. Tapi memang saya nggak terlalu ngikuti berita dalam negeri, Lana. Ladia, Tante. Ya, Ladia. Iya, rekening Mama sama Papa dibekukan. Terus juga barang-barang berharga ikut disita. Jadi kita nggak ada uang sama sekali. Karma. Aku ingat Tante pas itu nawarin lowongan kerja. Masih ada nggak ya, Tante? Apapun, Tante. Yang penting aku punya penghasilan. Biar aku bisa bantu Mama. Mau bantu, tapi keluarganya malesin. Nggak dibantu, tapi anak ini mengidolakan aku. Tapi kalau Natalie, aduh tadi siapa sih nama anak ini? Kerja di sini, aku bisa dapetin bukti kalau teori kehamilan palsu Ariana itu benar. Kamu bisa apa? Aku bisa Excel, Adobe, terus juga Cloud 3D sama Illustrator sih, Tante. Gert. Mengenai kondisi kesehatan kamu, ada hal yang perlu saya ketahui nggak sebelumnya? Apakah kamu hamil? Aku cuman GERD itu aja sih, Tante. Keras kepala juga nih anak. Oke, kamu bisa kerja di sini. Tapi ingat, kamu harus kerja keras. Uang itu nggak datang dari langit. Dan saya tidak mentolerir kesalahan sekecil apapun. Paham? Mengenai gaji, kamu urus sama Jaka. Iya, Tante. Makasih
Iya. Urus sama Jaka. Oke. Thank you. Makasih Tante. Bye. I am. Riana, menikahlah dengan aku. Saya terima nikah dan kawinnya Aryana Prawira dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kami berdua hanya manusia biasa yang bisa khilaf. Kami bukanlah contoh manusia yang baik. Kami sudah berbuat kesalahan yang begitu besar pada keluarga Prawira. Selama ini Mas Dito udah ngebantu keluargaku. Tapi ternyata Mas Dito adalah musuh dalam selimutnya Papa. Aku tahu Mas Dito ambisius. Tapi Mas Dito masa sekejam ini? Papa bahkan udah nganggap Mas Dito seperti anaknya sendiri. Lumayan. Gak percuma kita jalan-jalan ke Surabaya, ya kan? Rip. Dia yang ngutang, kita yang tagir. Paket cuan kita banyak nih. Ceng! Pan, kita belanja aja lu. Baru terima duit. Kami belum ada duit ah. Ampun. Siapa yang nyuruh kalian buat meres Arif? Siapa bos kalian? Terus ngamen? Ya Om, Ini kenapa nih? berantem. Berantem? Jangan dong berantem-berantem segala. Astaga, lecet gini. Nih. Buat beli obat merah. Eits. Yang banyak-banyak. Kalau pengen dapat duit banyak, harus usaha dulu. Ya. Kita disuruh bos Oscar. Ini jahitannya ada yang lepas bagaimana sih? Sakit banget. Mas, kita harus ketemu berdua. Tapi jangan di rumah, penting. Ada apa lagi nih? Ada apa, Mam? Kamu tuh dari mana sih? Mama tuh baru aja ketiduran sebentar. Bangun-bangun ngeliat kamu ada di sebelah Mama. Kamu dari mana?
Kalau aku bilang aku mau kerja sama Tante Dewi, pasti aku nggak akan diizinin sama Mama. Enggak, aku diajakin usaha sama teman-teman aku, Mam. Usaha apa lagi? Itu si Tasya, dia kan baru aja buat kafe kan. Nah, terus dia minta tolong aku buat desain baju waitersnya. Nah, makanya besok pagi aku juga kesana tuh pagi-pagi, Mam. Kamu tuh kenapa sih nggak pernah mau dengerin Mama? Ya udahlah, Mama udah capek berdebat terus sama kamu ya. Udah sekarang terserah kamu. Mau usaha, mau apa, terserah. Mama cuma pesan sama kamu, jangan lupa pakai baju yang longgar. Terus vitaminnya diminum biar kamu nggak pingsan depan orang. Iya, Ma, aman. Mama lihat kan? Tuh, aku pakai blazer loh. Udah, Mama tenang aja ya. Nanti, aku kan pasti punya penghasilan. Kita pasti punya pegangan, Mam. Karena rekening Mama sama Papa kan dibekuin. Nah, emang Mama mau tinggal di sini terus sama Mas Dito? Enggak. Gak mau, Lat. Terus ini mereka berdua kemana lagi? Tadi aku lihat di luar mobilnya nggak ada. Mam, tapi Mama ngerasa nggak sih mereka berdua tuh aneh? Aneh apa lagi sih? Ya, aku ngelihatnya sih kayak mereka berdua tuh bener-bener jatuh cinta. Iya, dua-duanya jatuh cinta sama jabatan. Ma, udahlah. Aku janji, aku akan bikin Mama bangga. Mungkin setelah ini, Mama bisa percaya kalau aku bisa membesarkan anak aku sendiri. Nafas. Makasih ya. Mas Arif udah lihat sosial medianya Bami Adil belum? Tadi aku sama Tarjo bikin konten buat bahan promosi. Terus besok juga aku kan mau bikin konten yang lebih bagus lagi buat promosi. Menurut Mas gimana? Maaf, Farah. Sepertinya kamu harus cari pekerjaan baru lagi. Cari pekerjaan? Tunggu Mas. Maksudnya cari pekerjaan baru? Mas, bentar. Bentar, Mas. Emangnya saya salah apa ya, Mas? Kok saya harus cari pekerjaan baru? Kamu gak ada salah apa-apa kok. Ini cuman permasalahan keluarga saya. Emang? Tapi keluarga Mas baik-baik aja kan? Bapak saya di penjara. Semua ini karena kesalahan saya. Karena itu saya harus menjual warung ini untuk membantu keluarga saya. Ya, setelah itu saya rasa lebih baik saya menghilang entah kemana. Maaf Vera, kamu cuma ada di waktu yang gak tepat. Jadi Mas Arif mau menghilang? Saya nggak sanggup untuk bertemu dengan keluarga saya lagi. Lebih baik saya hidup dalam pelarian. Hidup dalam pelarian itu nggak enak loh, Mas. Nggak akan ada ujungnya. Aku tahu banget sih itu. Ya lebih baik hidup sama keluarga yang benci sama kita dibandingkan harus hidup sendirian di dunia ini.
mulai sekarang Tanti udah nggak ada lagi. Yang ada hanya Ora Ardinata. Ora, apa yang terjadi sama lu? Oh, ini Mas. Maaf, saya nggak bermaksud ikut campur sama urusan pribadi kamu. Luka ini akibat suamiku. Jatuh dari motor, Mas. Besok adalah hari terakhir warung ini buka. Saya akan coba kasih kamu gaji hariannya. Oke, baik, Mas. Kalau gitu, saya beres-beres dulu ya, Mas. Masih banyak yang harus dikerjain. Ini sih, Mas. Semuanya gara-gara kebodohan aku. Mestinya aku tahu, nggak ada yang namanya mendapatkan uang dengan mudah. Kamu minta ketemuan di sini? Kenapa nggak di rumah aja? Di rumah adalah dia sama mama. Ya, itu juga yang kamu mau kan? Alasan aku minta kamu ke sini karena ada yang pengen aku tanyain, Mas. Oke, tanya apa? Aku udah nemuin rekaman CCTV di malam sebelum petugas PPK nemuin kasur itu. Tapi rekamannya ada yang hilang. Dan keluargaku nggak mungkin ngelakuin itu. Mama gaptek. Lah dia mana peduli. Satu-satunya orang yang punya akses dan bisa ngelakuin itu cuman kamu. Pertanyaannya, kenapa, Mas? Kenapa dihapus rekamannya? Yang kamu tutupin apa, Mas? Apa karena yang ngirim kasur itu orang suruhan kamu? Kamu itu orang yang paling diuntungkan kalau papa di penjara. Saingan terberat kamu untuk jadi kepala kejaksaan regional hilang. Jahat banget kamu, Mas. Papa nggak pernah loh sekalipun berpikiran buruk ke kamu. Papa kagum sama kamu, Papa percaya sama kamu, makanya Papa nikahin aku sama kamu. Tapi ini balasannya.
nggak bersalah, kenapa di-delete Mas rekamannya? Kamu tahu kan itu bisa jadi bukti buat bebasin Papa? Aku udah janji ke Arif untuk menjaga rahasianya dia. Aku percaya semua yang pernah jatuh ke titik terendah dalam hidupnya berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Kenapa diam aja sih, Mas? Jawab dong, kamu salah atau enggak? Oh, nggak berani jawab ya? Nggak berani jujur ya? Berarti bener kamu yang ngelakuin kan? Iblis kamu, Mas! Gila kamu! Aku minta cerai. Aku gak peduli apapun konsekuensi, tapi aku gak sudi jadi istri dari orang kayak kamu. Pura-pura aja aku gak sudi. Ma, dia buka-buka, Ma. Kenapa sih? Tadi Mama disuruh istirahat, sekarang digedor-gedor suruh keluar. Kita harus pulang ke rumah sekarang, Ma. Baru ngebongkar koper, baru diberesin semua, terus kita mau tinggal di mana? Aduh, Ma, udah deh. Urusan packing biar aku yang bantuin nanti. Kalau ada tetangga rewel juga urusan aku. Yang penting sekarang kita harus pulang ke rumah sekarang. Ayo, ayo. Emangnya kakak berantem apa sih sama Mas Dito? Kalau aku cerita mengenai Mas Dito yang fitnah Papa, nanti Mama sama Ladia jadi semakin panik. Nah, kalian nggak perlu mana-mana. Ini ada apa sih? Kenapa ngeliatin sendal? Nggak boleh aku pakai sendal dalam rumah. Ya udah, tuh. Lepaskan sendalnya. Pepper spray. Buat apaan? Ini masih baru. Masih disegel. Buat jaga-jaga. Aku tidur di luar. Sebelum aku tidur di luar, boleh ya aku pakai kamar mandi ya dulu buat bersih-bersih.
Emang kenapa tidur di luar? Masih ya, Mang? Ini drama keluarga banget nih. Dan masuk-masuk lah dia. Mam, Kak Ariana sama Mas Tito kenapa sih berantem mulu? Aku kasihan tahu lihat Kak Ariana nangis. Yalah, bukan urusan kita itu. Tapi lama-lama aku lihat tuh Kak Ariana sama Mas Tito kayak bener-bener suami istri tau mah. Apanya? Ya kayak mama sama papa berantem gitu di rumah. Mama sama papa itu kalau berantem beda sama mereka, jangan disama-samain. Gak level tau gak? Dah, mau tidur. Berisik. Besok hari pertama aku ngantor, hari pertama kerja sama kamu. Aku yakin bakal jadi langkah pertama yang indah. Ini aku bawa ya, bantalnya satu buat. Tuh bikin aku berasa kayak Datuk Maringgi, tau nggak? Tahu nggak siapa Datuk Maringgi? Novel Siti Nurbaya. Penulisnya Mara Rusli. Tahu kok, ada filmnya. Ada sinetronnya juga lagi. Kirain generasi kamu nggak paham. Harus aku ingetin ya, kalau aku tuh mantan reporter. Aku belajar banyak hal, termasuk gimana cara cek file CCTV yang menghilang atau dihapus. Nah, kalau aku pengen jebak seseorang, itu caranya pasti lebih elegan. Ya kamu kan aja berkelit, Mas. Yang aku pegang cuma fakta. Arman Prawira yang aku kenal itu keras hatinya dalam membela kebenaran. Persis seperti anaknya. Di mata aku kamu masih tersangka. Jadi aku belum percaya sama kamu. Sampai kamu bisa ngejelasin kenapa kamu hapus CCTV di malam itu. Ya, kalau kamu ingat tuh, Bu, kau pernah bilang sama Papa, nyawa pun rela aku kasih buat Papa. Iya, inget kok. Zaman pencitraan kamu yang awal-awal kan. Nah, kalau aku pengen jebak seseorang, pasti caranya lebih elegan. Gak kayak gitu. Setelah kecelakaan Tanti, rasanya habis keinginanku untuk hidup.
mulai mencari cara untuk mengakhiri hidupku sendiri. Terbaik dan tercepat untuk mati tanpa ada orang yang bisa menghalangi. Aku akan segera nyusul kamu, Tan. Oh, baik Pak, saya kesana. Yuk masuk. Misi Pak. Ya, Radito Karna? Iya, saya Pak. Ayo masuk, duduk. Duduk. Wah, berat banget tas. Buku isinya? Iya Pak. Saya selalu perhatiin kamu, biasanya setelah selesai kelas saya kamu sering baca buku. Kamu itu mau ini ya, mengajukan beasiswa? Kayaknya mau saya batalin aja Pak. Kenapa? Iya, nggak apa-apa, nggak ini aja, agak sulit kalau saya lanjutin kuliahnya, jadi mau saya drop rencananya. Sayang loh. Ada masalah? Ada keuangan atau masalah lain? Ada masalah keuangan Pak, jadi udah nggak punya orang tua lagi. Mama saya udah meninggal, dibunuh sama ayah saya. Turut aja tanya. Makasih Pak. Mama dibunuh sama ayah saya, terus beliau udah nggak bisa nyelamatin diri sendiri. Saya pun juga nggak sanggup untuk nyelamatin beliau, jadi udah nggak ada. Ayah kamu sekarang? Ayah saya bebas Pak. Kasusnya nggak sampai pengadilan. Nggak apa-apa. Jadi karena itu kamu ambil fakultas hukum? Tadinya Pak, tapi udah saya nggak ngerasa diri saya layak buat ambil hukum lagi. Kenapa? Saya ujung-ujungnya nanti bakalan jadi kayak ayah saya, Pak. Diri kamu? Diri? Saya minta kamu ngomong yang lantang di hadapan saya. Jangan sekali-kali kamu bilang kamu ayah kamu. Kamu
Pradito Karna. Kamu bukan ayah kamu orang baik. Ayo, coba kabur. Saya mau dengar kamu. Gak bisa. Ngomong. Saya Pradito Karna. Udah itu aja. Kamu bukan ayah kamu. Saya ngomong sama kamu. Kamu bisa dengar saya? Bisa. Saya mau dengar kamu ngomong. Yang kencang bilang, saya Pradito Karna. Saya bukan ayah saya. Saya orang baik. Coba. Saya Pradito Karna. Saya bukan ayah saya. Saya orang baik. Yang lantang. Saya Pradito Karna. Kurang kencang. Saya Pradito Karna. Saya bukan ayah saya. Saya orang baik. Good. Itu yang saya mau dengar. Kamu mau jadi orang besar. Kamu mau jadi orang sukses. Oke. Saya akan kasih rekomendasi buat kamu. Saya akan mengajukan beasiswa untuk kamu. Tapi satu syarat. Setelah kamu pulang dari beasiswa luar negeri, kamu ikut ke tim saya. Oke? Saya butuh orang-orang seperti kamu. Arman Prawira, papa kamu, dia memberi manusia seperti aku kesempatan kedua. Kalau kamu masih curiga aku yang ngejebak papa, bahkan rela sampai masukin papa ke penjara, bebas, itu hak kamu. Tapi jangan sampai asumsi buruk kamu itu mencegah kita dalam menangkap siapa pelaku sebenarnya.